Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang menteri bernama Satya tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk kenangan masa lalu saat dirinya melakukan kampanye di hari pertama menjabat sebagai calon menteri. Bukan hanya itu, ia juga berhalusinasi melihat seorang ibu dan anak tanpa wajah yang membuatnya takut sehingga langsung terkena serangan jantung saat itu juga. Para bawahan yang menyadari jika Satya tak sadarkan diri akibat serangan jantung pun mereka segera membawanya pergi ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, jalan layang yang baru saja dibuat tiba-tiba ambruk hingga tak ada pilihan lain dan memutuskan untuk menggotongnya saja. Ambruknya jalan layang yang baru saja selesai dibuat tentu saja jadi bahan ocehan bagi warga karena mereka yakin jika anggaran proyek tersebut sudah pasti dikorupsi, di mana mereka yang kesal pun menyumpahi Pak Menteri dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Setibanya Pak Menteri di rumah sakit, beliau langsung diberikan perawatan di mana kedua putranya yang haus akan kekuasaan pun malah kegirangan ketika monitor detak jantungnya menunjukkan bahwa Pak Menteri sudah tidak bernyawa lagi. Namun keajaiban seketika terjadi tatkala Pak Satya kembali sadar dan pulih. Setelah Pak Satya sadar, ia langsung berbincang-bincang dengan asistennya bernama Sabha mengenai dirinya yang ingin bertobat karena selama masa penjabatannya selalu melakukan kesalahan. Niat baik tersebut pun membuat Sabha yang sudah lama bekerja dengan Satya sangat bangga akan keputusan yang diambil beliau. Lantas, kesalahan apa yang Satya perbuat hingga membuat dirinya ketakutan? Dan inilah game changer. Berlatar di kota Uttar Pradesh, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang langsung menghentikan laju kereta, di mana hal itu mereka lakukan karena ingin mencari seseorang yang diduga telah berbuat macam-macam dengan salah satu bos mafia di kota tersebut. Namun sesuatu mengejutkan terjadi tatkala orang yang mereka cari tiba-tiba muncul dan ya, pria yang mereka cari rupanya mantan IPS bernama Ram, seorang polisi jujur berpegang teguh dengan keadilan karena saat masih menjabat sebagai polisi, dirinya berhasil menyita sebuah pabrik ilegal yang membuat pemilik pabrik tersebut marah sehingga langsung mengirimkan keroncong-keroncongnya untuk menangkap Ram. Beruntung, Ram mampu mengalahkan belasan musuh seorang diri, bahkan tak ada satupun goresan yang melukainya. Dan setelah semua musuh dilumpuhkan, ia meminta kepada salah satu musuh untuk menghubungi bos mereka. Para musuh yang kini dirangket di atas rel membuat mereka ketakutan sehingga langsung menghubungi bosnya untuk meminta bantuan. Melihat hal tersebut, si bos yang bernama Baya langsung datang ke TKP dan memohon untuk melepaskan anak buahnya. Dikarenakan Ram tak kunjung melepaskannya, Baya memberikan helikopter secara gratis sebagai jaminan jika dirinya tak akan berbuat seperti ini lagi. Mendapat untung yang begitu besar, Ram pun melepaskan mereka semua. Kemudian Ram kembali melanjutkan perjalanannya yang setibanya di rumah, ia diminta oleh sang ibu dan disuruh keluarganya untuk segera menikah. Namun permintaan tersebut langsung Ram tolak mentah-mentah karena sampai saat ini dirinya masih mencintai kekasih yang kini telah menghilang. Di kantor kementerian sendiri, saat ini Satya tengah melakukan rapat penting dengan partainya untuk membahas perisetan ulang sistem pemerintahan yang selama ini telah melenceng dari prosedur. Ia juga mengumumkan bahwa dirinya akan menjabat 1 tahun lagi. Namun sebelum pensiun, ia meminta kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan korupsi, menghilangkan sogokan, memusnahkan pungli, dan lain sebagainya. Di mana keputusan itu membuat kedua putranya sedikit merasa tertekan dengan prosedur baru tersebut. ఫేస్ చేయండి హ్యాండిల్ చేసి క్లీన్ గా బయటకు రండి సభ్యులు అంత వీధిన పడాలా నాకు పార్టీ కంటే
Di sisi lain, seorang wanita dengan dada yang sedikit menonjol merasa risih ketika dirinya terus dilihat oleh pria di sampingnya sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung menamparnya yang membuat orang lain ikut menghajar pria tersebut. Rupanya pria tersebut adalah seorang asisten dari kepala daerah bernama Satam, di mana kesalahpahaman tersebut membuat dirinya sedikit malu dan segera menjelaskan yang sebenarnya karena ternyata ia ditakdirkan berjalan nyamping atau sedikit pilang sejak dirinya dilahirkan. Bahkan ketika mengendarai motor pun duduknya tetap menyamping. నేను పుట్టినప్పుడు మా అమ్మ కడుపులోంచి సైడ్గా పుట్టానంట. Setelah memberikan penjelasan, Satam bergegas menuju kantor kepala daerah yang setibanya di sana, ia langsung diberi perintah oleh Ram untuk mengumpulkan jajaran yang bertugas di daerahnya, di mana setelah semuanya berkumpul, Ram memberikan sebuah edukasi sekaligus langsung memecat pejabat yang melenceng dari aturan. సార్ గారి ప్రమోషన్ ని ఒక 1 year ఆపండి. ఓకే సార్. Berlatar di sebuah pertambangan, kini pengelola tambang pasir bernama Simha kedatangan pemilik asli yang tiada lain adalah anak bungsu Satya bernama Fidep, di mana kedatangan Fidep ke sana hanya ingin menghentikan aktivitas tambang sementara waktu, mengingat sang ayah yang saat ini telah insaf dan mulai berubah membuatnya sedikit ketakutan karena tak ingin tambang ilegalnya disita. Yang di tengah obrolan mereka, bawahan si Simha tiba-tiba datang untuk memberitahunya bahwa kepala daerah baru mengundangnya ke acara pertemuan esok hari. కొత్త కలెక్టర్ రేపు మీరు రమ్మన్నాడంట. Keesokan harinya, seluruh pebisnis berkumpul di suatu ruangan yang di sana Ram langsung membahas inti topik, yaitu meminta kepada para pebisnis untuk mengurangi premanisme atau mencari uang dengan cara kekerasan. Sayangnya, para pebisnis tersebut sama sekali tak menyetujui permintaan tersebut, sehingga demi menjadarkan para pebisnis, Ram menyewa buah bus dan mengajak mereka semua untuk melakukan pemeriksaan ke setiap tempat bisnisnya masing-masing. రండి రండి రైడ్కి రండి. ఆర్టీఓ డిఆర్ఓలంతా ఈ బండి బిజినెస్ మెన్స్ క్రిమినల్స్ అంతా. ఫస్ట్ స్టాప్ ఎక్కడ సార్? Para pebisnis yang awalnya enjoy tak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tiba-tiba mereka dibuat gelisah ketika Ram melakukan pemeriksaan pada gudang beras. Bukan hanya kebersihan yang diperiksa, bahkan kualitas dari beras tersebut semua Ram periksa. Namun sayangnya, si pemilik beras tersebut melakukan kecurangan yang sangat fatal yang membuatnya harus mendekam di sel penjara. విలువ ఎక్కువ, రోల్డ్ గోల్డ్ కి మెరుపు ఎక్కువ. లిటర్ తింటే చచ్చిపోతాం. Kemudian Ram melanjutkan pemeriksaan kedua, yaitu sebuah mal terbesar di India. Di sana, Ram menyewa mobil pemadam kebakaran untuk naik ke lantai 5. Lagi dan lagi, si pebisnis tersebut tidak memenuhi standar mal, sehingga dengan sangat terpaksa, Ram merobohkan bangunan itu yang membuat si pemiliknya lemas tak berdaya. Tindakan tersebut membuat para pebisnis ketakutan sehingga langsung memohon agar tempat bisnis mereka tidak diperiksa dan berjanji akan melakukan bisnis sesuai dengan aturan yang tertera. Mendapat permohonan begitu tulus dari mereka, dengan baiknya Ram memberikan kesempatan kedua. ఈ బస్ ఏ క్షణమైనా మీ కాంపౌండ్ లోకి Singkat cerita, malam pun poe saat Ram berkumpul dengan teman-temannya, ia diberi banyak pertanyaan mengenai Ram yang tak kunjung menikah. Tak ingin membuat temannya penasaran, Ram pun menceritakan awal mula kisah cintanya. Saat Ram masih menjadi seorang pelajar, dirinya mengetahui jika salah satu murid di kampusnya ada yang menanam ganjong. Ram tak ingin apabila kampusnya disegel oleh pihak berwajib pun meminta kepada murid tersebut untuk segera memusnahkannya. Akan tetapi permintaan itu langsung si murid tolak sehingga setelah memberi pelajaran kepada murid badung itu, Ram melanjutkan penghajarannya ke pelaku yang kedua, yaitu seorang profesor mesum. Namun sayangnya, Ram yang gurung gusuh dan tidak bertanya lebih jelas malah salah menghajar, di mana tindakan tersebut membuat putri profesor bernama Depika marah besar, sehingga tanpa pikir panjang langsung menjebloskan Ram ke penjara. Sorry.
Dengan masuknya Ram ke penjara membuat teman-temannya khawatir dan langsung memohon kepada Depika untuk mencabut gugatannya karena Depika tak kunjung menuruti permintaan tersebut. Salah satu teman menjelaskan bahwa Ram melakukan tindak kekerasan karena ingin memberikan pelajaran kepada profesor yang mencoba untuk melakukan pelecehan ketika jam pelajaran terjadi. Mendengar hal tersebut, Depika segera mencabut gugatannya meski diiringi hati yang berat. Thank you very much. Sorry so much. Kamal sir. Setelah kejadian itu, rupanya Ram terjebak pada cinta pandangan pertama yang kemudian Ram terus mencoba untuk mendekati Depika berharap cintanya akan terbalas. Namun baru saja PDKT-an, Ram malah menghajar seorang pria asing yang terus memperhatikan Depika, di mana tindakan tersebut harus kembali berakhir dengan kekesalan Depika. Itu kan polisi sempat. ఏం చేస్తున్నారు Tak menyerah begitu saja, Ram kembali mengejar cintanya dan mulai bertanya terkait bagaimana agar dirinya bisa dilihat oleh Depika. Bahkan ia juga berjanji akan merubah serta mengurangi amarahnya supaya Depika bisa berpaling pada dirinya, dan usaha tersebut ternyata tidak sia-sia karena Depika memberikan waktu untuk Ram berubah. ఇంకా చూడండి నా కోపం మొత్తం దొప్పండి. Ram yang sudah tergila-gila dengan kecantikan Depika, ia mulai mengontrol emosinya pada setiap kegiatan yang dilakukan. Terbukti ketika ia ditilang oleh polisi, Ram benar-benar tak ambil pusing meski dirinya tak bersalah sedikit pun. Perubahan tersebut membuat persentase cinta Depika semakin meningkat. కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ తనకు నచ్చేసాయి. Kali ini emosi Ram benar-benar diuji ketika dirinya mendapat cemoohan dari teman sekampusnya yang karena saat ini Ram sudah dibutakan oleh cinta, dirinya tak mempermasalahkan cemoohan tersebut. Hingga akhirnya kesabaran Ram membuahkan hasil tatkala Depika sudah mulai mencintai Ram 100%. ఈ కోసం నేను ముద్దపప్పు కూడా అయిపోతాను. See you there. Bye. Baru saja beberapa menit, Ram merasakan kebahagiaan karena cintanya terbalas. Ia harus kembali menerima kenyataan pahit ketika emosinya kepada teman sekampus yang mencemoohkannya tak terbendung lagi, yang sontak langsung menghajar mereka semua. Hal tersebut ternyata dilihat oleh Depika yang membuat persentase cintanya menurun total. ఎవర్రా రామ్ చిలక? Depika yang tak ingin Ram terus melakukan tindak kekerasan menyuruhnya untuk mendaftarkan IAS atau sekolah kenegaraan. Namun karena Ram merasa dirinya tak cocok di bidang tersebut, menawar untuk mendaftar menjadi anggota polisi. Akan tetapi Depika tetap menyuruhnya untuk masuk ke IAS, dan apabila Ram tidak berhasil, maka mereka berdua tidak akan pernah menjalin hubungan lagi. ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చేలోపు తన బ్రూదులు వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో కూడా తెలీదు. ఎంత వెతికినా దొరకలేదు. Setelah menceritakan kisah kasihnya, Ram tiba-tiba dikejutkan dengan salah satu temannya yang tahu akan keberadaan Depika saat ini. Akan tetapi, si teman tersebut malah tiba-tiba molor akibat terlalu banyak mabok yang membuat dirinya harus menunggu untuk mendapatkan informasi kekasihnya tersebut. ఫుల్ జార్ వదలాలంటే సాయంత్రం అవుతుంది. Sambil menunggu si teman sadar, Ram dan Satam mendatangi tambang liar ilegal. Kehadirannya itu membuat Simha sebagai pengelola benar-benar risih, sehingga langsung menyuruh semua sopir truk untuk menggeber-geberkan truk tersebut. Namun setelah sekian lama, Ram hanya datang untuk duduk sambil minum teh jahe yang membuat Simha menjadi kesal. అక్కడ రేజ్ అవుతాం సార్, మనం ఏం చేద్దాం సార్? Pagi harinya, saat semua pekerja tambang akan pulang menggunakan truk, Satam tiba-tiba menyuruh sopirnya untuk membawa seluruh pekerja ke penjara karena ternyata Ram sudah mengganti semua sopir dengan anggota polisi, yang hal itu membuat Simha sebagai pengelola tak bisa berkutik apapun lagi. Dengan dipenjaranya ratusan pekerja, Simha segera melaporkan kejadian itu kepada PIDEP. Namun setelah mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu orang, membuat PIDEP berubah pikiran dan menyuruh Simha untuk mencari pekerjaan lain saja. నుంచి మనుషుల్ని పిలిపించి వాడిని మొదలుపెట్టు. Sementara di sisi lain, setelah Ram mengetahui lokasi keberadaan Depika saat ini, dia langsung tancap gas ditemani oleh Satam yang setibanya di sana, Ram menyuruh Satam untuk memberitahu Depika bahwa Ram akan datang menepati janjinya, yang setelah Depika diberitahu akan hal itu pun membuatnya benar-benar bahagia sehingga langsung memintanya untuk segera masuk ke dalam. మీరన్నా హాల్లోకి వెళ్తారా ప్లీజ్
Sayangnya pertemuan pertama mereka harus diawali dengan keegoisan masing-masing. Tatkala Ram kekeh ingin Depika menghampirinya, begitupun sebaliknya, Depika ingin Ram menemuinya terlebih dahulu. Namun meskipun begitu, Depika menurunkan egonya dan langsung pergi menemui Ram. Akan tetapi, setibanya Depika di luar, malah melihat Ram pergi tanpa ada penjelasan sedikit pun. Baru melaju beberapa meter, untungnya Ram melihat Depika dari kaca spion mobil dan langsung kembali menemui kekasih hatinya yang di sana perselisihan kembali terjadi ketika Ram tak mau masuk ke dalam panti. Yang hal tersebut tentu saja membuat Depika kesal sehingga memutuskan untuk pergi dari hadapan Ram saat itu juga. మనం ఇక్కడే మాట్లాడదాం. Tak lama setelah itu, Ram dihampiri kepala daerah kota tempat tinggal Depika yang langsung memakinya karena tak meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke wilayahnya, di mana setelah mengetahui bahwa kepala daerah tidak bisa sembarangan masuk ke wilayah lain pun membuat Depika mengerti dan kembali menghampiri Ram. Di hari yang berbeda, ketika Ram tengah mengadakan rapat penting, ia tiba-tiba dihampiri Pidep yang datang untuk menyuruhnya mencabut gugatan atas 500 pekerja tambang yang dijebloskan ke penjara. Namun sayangnya permintaan tersebut sama sekali tak Ram gubris dan menyuruhnya untuk menunggu hingga rapat selesai. నీతో మాట్లాడాలి. బిజీగా ఉన్నాను. బయట వెయిట్ చేయండి. నేను బయట వెయిట్ చేయాలా? Tak mempunyai pilihan lain, dengan sedikit kesal Pidep menunggu rapat hingga selesai, yang kemudian Pidep kembali meminta kepada Ram untuk mencabut gugatannya tersebut. Akan tetapi Ram yang berpegang teguh dengan keadilan sama sekali tidak menurutinya hingga membuat Pidep benar-benar kesal dibuatnya. Could you please excuse me? Tak mau mengurusi hal yang tidak penting, Ram memutuskan untuk kembali menemui Depika dengan membawa surat izin. Di sana, ia dibawa masuk dan diperkenalkan kepada setiap warga panti jompo. Dan ketika dirinya menemui seorang ibu tua, ia melihat sebuah tulisan mengenai Partai Satya yang kemudian ia memberitahu ibu tersebut bahwa kampanye partai tersebut sebentar lagi akan diselenggarakan, di mana setelah mendengar hal itu, Ram diminta untuk membawanya ke acara tersebut. జరిగే ఫంక్షన్ కోసమే రేపు సీఎం వైజాగ్ నా ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళండి. Hari penantian si ibu akhirnya tiba, yang ketika Satya akan berpidato, si ibu tiba-tiba komplain mengenai kinerja pemerintahannya selama ini. Mendapat ajuan tersebut, Satya meminta kepada si ibu untuk naik ke atas panggung, dan betapa terkejutnya Satya ketika melihat si ibu dan Ram seperti seseorang yang selama ini sering menghantuinya. Si ibu yang sepertinya mempunyai masalah kelam dengan Satya terus belak-belakan mengenai kinerjanya dalam menjabat sebagai menteri, yang karena semua ucapan si ibu benar adanya membuat Pidep dengan sifat pemarahnya terus berusaha melindungi semua kesalahan yang telah diperbuat hingga berani melakukan kekerasan, di mana tindakan tersebut tentu saja membuat Ram marah dan langsung menghajarnya. Kejadian tersebut membuat semua orang yang ada di sana dibuat kebingungan. Tatkala Satya menyuruh Pidep untuk meminta maaf, bahkan Satya sendiri memohon permintaan maaf kepada si ibu, di mana kehadiran si ibu di sana membuat bayangan masa lalu kembali muncul yang membuat Satya kembali terkena serangan jantung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, Satya kembali sadar, kemudian meminta kepada Sabha untuk merumahkan Ram karena telah berani menghajar menteri di depan umum. Bukan hanya Ram yang mendapat hukuman, ternyata Pidep juga mendapat hukuman yang jauh lebih serius, yaitu dirinya dipecat dari jabatan menteri akibat perbuatannya selama ini. భయంగా నడుచుకుంటున్నట్టు నటిస్తున్నావు. తీసేస్తున్నావు. Tak terima jika dirinya dipecat, Pidep pun kembali menghampiri Satya dan memohon untuk memaafkannya, yang meskipun berbagai cara telah Pidep lakukan demi bisa mendapat ampunan dari sang ayah, tetap saja Satya pancak dengan keputusannya, di mana hal tersebut membuat hati sekaligus ide busuk Pidep meronta-ronta yang tanpa pikir panjang langsung menghabisinya.
Haus akan kekuasaan benar-benar membutakan segalanya terlihat ketika Satya baru saja menghembuskan napas, kedua putranya malah berebut ingin menduduki jabatan sebagai pimpinan menteri tertinggi. Bahkan saking ngebetnya ingin menduduki posisi tersebut, kedua putranya itu langsung mengadakan rapat gelap di sebuah rumah sakit. Putra bungsu Satya yang bernama Muni yang keke ingin juga menjadi pimpinan menteri tertinggi seketika berubah pikiran setelah mengetahui bahwa kematian ayahnya ternyata dihabisi oleh PDEP. Ia yang takut hal buruk akan menimpanya malah memilih untuk mendukung PDEP. Setelah publik mengetahui bahwa Satya telah meninggal, PDEP segera mengadakan acara pelantikan dirinya sebagai calon menteri selanjutnya. Dan demi melancarkan acara tersebut, PDEP menyogok polisi untuk menangkap Ram yang saat ini akan melangsungkan acara pernikahan. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, akhirnya Ram berhasil ditangkap sehingga... PDEP yang saat ini benar-benar sangat bahagia karena keinginannya menjadi pimpinan menteri tertinggi tercapai seketika dibuat kesal tatkala Samha tiba-tiba menunjukkan rekaman video Satya yang menyebutkan bahwa calon penerus menteri selanjutnya akan diberikan kepada Ram. Hal tersebut tentu saja membuat semua orang dibuat terkejut, bahkan polisi yang disogok PDEP seketika menghentikan aksinya dan langsung memberikan hormat seketika pada Ram. Tak lama setelah Ram diumumkan akan menjadi menteri selanjutnya, Sabha langsung mengirimkan tim keamanan untuk membawa Satya ke tempat peristirahatan terakhirnya, sekaligus diminta untuk menyalakan api kremasi. Dan setelah selesai, Ram dibawa ke suatu tempat untuk menceritakan sesuatu yang mengejutkan. తప్పు చేశారు నిజాన్ని దాచిపెట్టారు Beberapa tahun yang lalu, sebuah desa yang dulunya mempunyai kehidupan tenang dengan hasil bumi yang melimpah, tiba-tiba berubah semenjak tambang besi mulai beroperasi. Seorang pria cerdas berwibawa bernama Apana tanpa segan-segan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib, dan dengan dukungan sahabatnya bernama Mukunda, akhirnya ia bisa menemui pemilik proyek tersebut untuk membahas perihal permasalahan tambang, dan dengan kemampuan dalam menyampaikan sesuatu, membuatnya berhasil mengalahkan si pemilik tambang hingga tak bisa berkutik. రాబోయే 20 తరాలు బాగుపడతాయి ముకుందా లే వెళ్దాం Pengajuan yang Apana buat kepada pemerintah akhirnya membuahkan hasil tatkala pemerintah menyetujui pemberhentian paksa proyek tambang tersebut, di mana keberanian beliau membuat seluruh penduduk desa bangga dibuatnya. Melihat kemampuan Apana dalam berpolitik, Mukunda segera mengajaknya masuk ke dunia politik sekaligus membuat partai baru. Namun sayang, Apana yang tahu bahwa dengan berpolitik pertemanan mereka akan hancur pun memutuskan untuk tidak menyetujuinya. Tapi setelah Mukunda mengajukan berpolitik tanpa uang, Apana seketika berubah pikiran dan langsung menyetujuinya. సరే Demi meresmikan partai tersebut, Apana dan anggotanya mengundang beberapa reporter untuk melakukan wawancara mengenai partai baru tersebut, yang meskipun Apana gagap dalam berbicara, namun ia berhasil memberitahu semua orang jika partai ini akan berjalan tanpa uang dan sogokan, yang berarti setiap pemilihan atau kegiatan apapun tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Namun karena penyampaian yang diberikan Apana sangat gagap, membuat para reporter itu sedikit mencemoohkannya. డబ్బులు లేకుండా రాజకీయం చేయొచ్చు కానీ మాటలు లేకుండా ఎలా చేస్తాడు ఏమో చూద్దాం. Si istri yang bernama Parpati sangat mendukung Apana untuk menjadi ketua partai tersebut. Ia terus berusaha menghilangkan kegagapan suaminya. Berbagai cara bahkan ritual sekalipun, semua telah Parpati usahakan. Hingga pada akhirnya usaha tersebut berakhir sia-sia karena Apana memilih diam dan akan ada orang lain yang menyampaikan setiap pidatonya nanti. నేను తడబాటు లేకుండా మాట్లాడడం కలగానే మిగిలిపోయింది పార్వతి.
Rencananya tersebut langsung Apana umumkan kepada anggota partai. Ia juga meminta Mukunda untuk mencarikan seseorang yang pandai berbicara, di mana salah satu pendukung Apana yang tiada lain adalah Sabha merekomendasikan saudaranya yaitu Satya untuk menjadi penyuara bagi Apana. నమస్కారం నమస్తే Saat hari pertama kampanye dilakukan dan pidato yang seharusnya disampaikan langsung oleh Apana tapi malah diwakilkan oleh Satya, namun itu tak membuat dirinya kehilangan suara rakyat karena ternyata semua rakyat tetap memberikan dukungan penuh pada partai yang Apana kelola. Meskipun yang berpidato adalah orang lain, tak membuat Apana patah semangat untuk menulis pidato yang nantinya akan disampaikan oleh Satya, hingga pada suatu hari Apana mengumumkan di depan publik bahwasannya Satya dipilih untuk menjadi ketua menteri, yang hal tersebut tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. Setelah melakukan beberapa kampanye, Satya dengan Mukunda memberitahukan Apana untuk membuat brosur demi melancarkan pencalonannya. Mukunda juga menunjukkan sebuah cek dari perusahaan yang mendukungnya. Namun setelah melihat siapa yang telah memberikan dana tersebut, Apana benar-benar marah karena sudah susah payah mengusir pemilik tambang, kini malah kembali diterima dengan sangat mudah. మనం గెలుపు కొనకూడదు గెలుపు కోసం ఆముడుపోకూడదు Tak mendapat izin dari Apana, Satya dan Mukunda datang ke perusahaan tambang yang menjadi pendukung partainya, yang di sana mereka berdua berniat untuk menolak pemberian si pemilik tambang. Akan tetapi setelah melihat uang yang begitu banyak, Satya dan Mukunda berubah pikiran dan langsung menyetujuinya. Informasi terkait Satya dengan Mukunda yang menerima uang dari si pemilik tambang telah sampai ke telinga Apana yang membuatnya marah besar. Dan tanpa pikir panjang, Apana akan melakukan konferensi pers untuk menyatakan pembubaran partainya ini. పార్టీని రద్దు చేస్తానని ప్రకటిస్తాను Mengetahui informasi tersebut membuat Satya dan Mukunda kelabakan memikirkan cara untuk mencegah Apana membubarkan partai itu, sehingga Mukunda mempunyai ide cerdas untuk mencuri keluarga Apana agar konferensi pers batal dilakukan. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు కాదు Malam harinya, saat Apana sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia mendapat serangan dari sekelompok penjahat, di mana ia yang tak ingin anak istrinya terluka pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sedangkan Apana sendiri akan melakukan perlawanan kepada para penjahat tersebut, yang meskipun Apana mampu menghabisi penjahat itu, dirinya tetap merasa sangat kesakitan tatkala terkena serangan yang membuat Apana terluka. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Apana mencoba untuk menghubungi siapapun demi bisa membantunya, hingga pada akhirnya telepon tersebut diangkat oleh salah satu anggotanya yang langsung menanyakan keberadaan Apana saat ini. Namun tanpa ia sadari, si anggota tersebut kini sudah maut dihabisi oleh Satya karena tak ingin satu orang pun mengetahui perbuatan buruknya. Satya yang mengetahui lokasi Apana saat ini segera menghampirinya saat itu juga. Yang setibanya di sana, Satya bersandiwara seolah-olah dirinya memperdulikan Apana. Tapi tak lama setelah itu, Satya mulai menunjukkan sifat yang sebenarnya tatkala dengan berani menghabisi Apana. Bukan Apana saja yang ia habisi, bahkan Mukunda pun ikut dihabisi olehnya. క్షమించండి Setelah kejadian tragis itu terjadi, Satya mengadopsi kedua putra Mukunda yang tiada lain adalah Pidep dan Muni demi menghilangkan kecurigaan anggota partai. Itulah sedikit cerita kenapa Satya sering dihantui bayangan masa lalu, di mana setelah Ram mengetahui semua fakta tersebut membuat dirinya lemas saat tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Ia juga sangat kecewa kepada Sabha karena telah melakukan kejahatan yang sangat fatal hanya demi mengejar kursi kekuasaan. మా నాన్ని చంపిన వాడికి నా చేతులతోనే తలకొరి పెట్టించారు క్షమించు బాబు సత్యమూర్తి మాట నాకు వేదవాక్కు Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Ram kemudian mengunjungi ibunya ke panti untuk meminta maaf karena dirinya telah meninggalkan ibu seorang diri, yang mana perbuatan tersebut membuat si ibu sangat terharu akan akhir kepahitan hidupnya selama ini.
Demi mewujudkan keinginan terakhir mendiang Satya, Sabha segera melantik Ram untuk menjadi penerus pimpinan ketua menteri tertinggi. PDEP yang tak terima akan hal itu pun terus-menerus mencari kesalahan dan mengutak-ngatik perundang-undangan demi bisa membatalkan pelantikan tersebut hingga pada akhirnya Ram memilih untuk tidak menyetujuinya, dengan kata lain mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Keputusan tersebut tentu saja membuat PDEP kegirangan dan tak tanggung-tanggung langsung memanfaatkan situasi dengan membuat surat untuk mencabut jabatan Ram sebagai kepala daerah saat ini, di mana hal tersebut membuat semua orang kebingungan karena orang jujur seperti Ram malah akan dipecat hanya dengan alasan yang tak masuk akal. కమిషన్ జరపకుండా ఎలా సస్పెన్షన్ రివోక్ చేయగలం? దట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లా. Setelah berhasil menggagalkan Ram dari pelantikan pimpinan menteri, PDEP dengan percaya dirinya menduduki singgasana jabatan tersebut. Akan tetapi baru saja duduk, tiba-tiba ia mendapat panggilan telepon yang menyebutkan bahwa akan diadakan sebuah pemilu demi mencari siapa yang berhak menduduki kepemimpinan menteri tersebut. Hal itu benar-benar membuat PDEP sangat kesal, hingga tak lama setelah itu ia tiba-tiba dihampiri Ram yang mengolok-olokkan PDEP karena hanya menjabat 1 jam menjadi pimpinan menteri. చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు, చుమ్మా మినిస్టర్. Setelah mengetahui kebusukan PDEP, Ram akhirnya berubah pikiran dan bersedia menjadi pimpinan menteri tertinggi meskipun harus melewati tahap pemilu terlebih dahulu. Terbukti Ram beserta partai barunya mulai bersatu melakukan kampanye untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh rakyat. Berbeda dengan PDEP, dirinya hanya sibuk menanyakan berapa harga per 1 suara untuk memenangkan dirinya dalam pemilu. 6,000 రూపాయల ఇసుక లోడుని 18,000కి పెంచుదాం. Setelah mengetahui harga money politik yang akan dilakukan, PDEP yang haus akan kekuasaan pun langsung membagikan ke seluruh rakyat tanpa mendapat sebuah kendala, yang mana hal tersebut tentu membuat sebagian rakyat sangat kegirangan karena mendapat serangan fajar yang begitu fantastis, lumayan untuk membeli bakso di tempat setelah pencoblosan, di mana kenyangnya hanya berlaku untuk 1 jam dan kesengsaraan menunggu untuk 5 tahun ke depan, sehingga nikmatilah harga bahan pokok naik, BBM naik, pengangguran di mana-mana, bahkan jalan-jalan semakin berutut. Akhirnya semua uang PDEP terkuras begitu banyak, kemudian ia dihampiri oleh Ram yang memberitahukan bahwa PDEP akan terkena hukuman karena melakukan money politik. Mendengar hal itu, PDEP tak ambil pusing dan memilih untuk pergi dari sana saat itu juga. Belum selesai menabur-naburkan uang demi menjalankan politik kotornya, puluhan kontainer berisikan ratusan miliar uang pun dikerahkan kepada setiap wilayah untuk mendapatkan suara terbanyak, hingga kontainer terakhir yang berisikan uang paling banyak pun dikerahkan. Dan dengan cepat, Ram menyita kontainer tersebut yang membuat PDEP kelabakan dibuatnya karena tak bisa berbuat apapun selain mengikhlaskan uang triliunannya. మీరు ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడం కుదరదు. Amarah PDEP kepada Ram semakin memuncak sehingga dengan berani menghancurkan panti tempat ibu kandung Ram tinggal, PDEP juga menyebutkan bahwa dirinya telah menanam sekitar 7 bom di TPS sebagai peringatan untuk Ram agar tidak berbuat macam-macam dengannya. ఓ 7 చోట్ల బాంబులు పెట్టించారు. Hari yang dinanti PDEP akhirnya tiba. Semua rakyat mereka kerahkan untuk mengisi suara. Bahkan nenek reyot pun mereka bawa demi tak ada satupun warga yang melewatkan pencoblosan penting ini. Dan seperti biasa penyakit internasional pun terjadi. Tatkala sekelompok pria terus-menerus melakukan kecurangan, para staf yang menyadari akan hal itu pun langsung melaporkan kepada Ram. Akan tetapi Ram memilih untuk dia menunggu hasilnya saja. Dengan kepercayaan diri tingkat dewa yang dimiliki oleh PDEP, dirinya malah mengolok-olokkan Ram karena tak mungkin bisa memenangkan pemilihan ini. Meski begitu, Ram ternyata diam-diam membuat rencana lain yang akan membuat jari licik bengkak apabila melakukan beberapa kali pencoblosan. Mengetahui hal tersebut, PDEP tentu saja marah karena terus terjebak di perangkap yang Ram buat. చుమ్మా మినిస్టర్. నేను నీ సీటుకే పెట్టా.
Meskipun telah berhasil memenangkan pemilu tahap pertama, malam harinya Ram yang tak bisa tidur pun tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari penjaga panti yang memberitahukan bahwa ibu kandungnya telah menghilang. Mendengar hal itu, Ram segera pergi ke panti dan benar saja Ram menemukan HP si ibu yang terdapat histori pencarian tutorial cara melakukan bundir dengan menggunakan asam sulfat yang rupanya itu karena tekanan dari PDEP. పడితే పూర్తిగా కరిగిపోతాయి కాళ్ళకు ఒక పన్ను అందులో వేస్తే Tak bisa terus-menerus berlama-lama di sana, Ram segera pergi ke pabrik kimia yang langsung menuju sebuah tren asam sulfat. Dan betapa dibuat terkejutnya Ram tatkala sang ibu benar-benar masuk ke dalam cairan asam sulfat, di mana penyesalan pun terjadi setelah melihat ibunya berkorban demi karir sang anak. Berkabung atas tewasnya sang ibu, membuat Ram tidak mau menyia-nyiakan perjuangan beliau. Ram kembali bergerak dan mengawasi pemilihan di putaran kedua. Dan setelah pencoblosan selesai, Ram langsung mengamankan mesin perhitungan suara yang dibawa dengan sebuah drone. Keesokan harinya, saat tiba hari perhitungan suara atau rekapitulasi suara, Ram bersiap untuk menjaga ketertiban karena ia memprediksi jika kerusuhan akan terjadi. Dan benar saja, ribuan anak buah telah PDEP kerahkan untuk membuat onar di gedung perhitungan suara sehingga demi bisa melindungi satu mesin suara, Ram harus melawan setiap serangan yang diberikan. Namun sayangnya, kemampuan Ram kali ini tak mampu untuk mengalahkan PDEP hingga ketika dirinya sudah tak berdaya, Ram teringat akan pengorbanan sang ibu demi bisa menyelamatkan karir anaknya, yang hal itu membuat kekuatan Ram kembali dan setelah semua permasalahan selesai, akhirnya Ram bisa menjadi pimpinan menteri sekaligus bisa mewujudkan keinginan mendiang sang ayah, di mana sorakan rakyat bergemuruh atas terpilihnya Ram menjadi pimpinan menteri yang tentunya bisa mewujudkan keadilan, menegakkan keadilan pada warga tanpa pandang bulu, dan dengan kesederhanaannya menjadikan partai tanpa uang benar-benar nyata adanya. సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ప్రభుత్వ భూమిలో ప్రభుత్వమే నిర్మించి ఇస్తుంది. Tamat ending yang sangat mempidepkan.